Cerita dimulai dengan seorang pria yang ingin memainkan sebuah game selama lebih dari 10 tahun dan menemukan sebuah game tanpa akhir saat sedang mencari. Dia memutuskan untuk memainkan game tersebut dan memilih Hell Mode atau mode neraka sebagai tingkat kesulitannya. Hari itu, pria itu sendiri menghilang dari bumi. Dia adalah seorang karyawan lajang berusia 35 tahun dan dia bereinkarnasi sebagai bayi bernama Alan. Sudah 5 tahun berlalu, dan statusnya setelah bereinkarnasi adalah serf budak tani. Seorang serf tidak bisa memiliki pekerjaan lain dan tidak diizinkan keluar dari desa. Pada suatu hari yang panas, dia menawarkan bantuan kepada ibunya, tetapi ibunya menolak dan menyuruhnya pergi bermain. Saat ibunya memujinya karena bersikap baik, dia sedang berpikir tentang bagaimana dia terbiasa berpura-pura menjadi anak kecil. Dia tidak bisa memberitahu mereka tentang reinkarnasinya, karena dia tidak ingin menakuti keluarganya di dunia itu. Summing adalah menghasilkan makhluk dari kartu menggunakan kekuatan sihir. Idenya adalah untuk memiliki rekan dalam pertarungan, tetapi tampaknya dia belum bisa melawan binatang buas ajaib di dunia itu. Dia ingin bisa bertarung dengan binatang tersebut. Jadi, tujuannya saat ini adalah mendapatkan berkat binatang buas. Dia dapat meningkatkan statusnya menggunakan berkat binatang buas dari 20 slot pemegang kartu tersebut. Dengan itu, kekuatan fisiknya sekarang sebanding dengan rata-rata orang dewasa. Dia percaya bahwa mengendalikan status seseorang berarti mengendalikan permainan. Namun, dia pikir kekuatan fisik adalah hal yang berharga untuk saat ini. Lonceng sore mulai berbunyi, dan temannya, Karina, memanggilnya untuk bermain beberapa permainan bersama. Karina adalah rekan tandingnya, dan dia juga tidak bisa pergi berburu binatang buas ajaib. Mereka mulai bermain dan itu terlalu memalukan bagi seorang pria yang dulunya berusia 35 tahun. Selain itu, tidak mudah bermain dengan Karina. Dia lebih cepat darinya meskipun Alan telah meningkatkan kelincahannya. Dengan serangan Karina, sepertinya dia akan kalah untuk yang ke-10 kalinya. Karina tampak lebih bersenang-senang dengan Alan daripada dengan ayahnya sendiri. Ketika dia menyatakan hal itu, Alan memperingatkannya agar tidak membiarkan Tuan Gerta, ayahnya, mendengar hal tersebut. Alan tampak frustrasi karena dihancurkan oleh seorang gadis kecil karena hal itu terlihat jelas dari wajahnya. Ayahnya datang dan memberitahunya untuk tidak merasa buruk tentang dirinya sendiri karena lawannya adalah seorang Sword Saint Santo, dan dia akan melayani keluarga kerajaan suatu hari nanti. Alan sudah tahu ada sesuatu yang aneh tentang Karina, dan dia akhirnya mengerti mengapa dia menghadiri upacara penilaian. Namun, Karina lebih memilih menjadi seorang pendekar pedang daripada seorang Sword Saint. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang tertulis tentang bakat Alan juga, dan dia mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa. Ketika ditanya, ayah Alan menjelaskan bahwa meskipun itu istimewa, tidak ada yang bisa membaca tulisan tersebut. Jadi, pendeta mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat. Alan tahu bahwa meskipun seseorang bisa membaca tulisan itu, tidak akan ada perubahan karena itu menunjukkan kesalahan karakter yang berantakan. Garbled characters. Dia berdoa kepada Tuhan untuk memperbaiki sistem bakat tersebut, dan karena itu dia melewatkan waktu untuk berbicara tentang menjadi seorang summoner. Adik laki-lakinya bertanya-tanya apa yang salah dengannya karena dia tidak tampak bahagia. Ayah dan ibunya menghiburnya dengan mengatakan bahwa meskipun dia tidak memiliki bakat, dia tetaplah putra kebanggaan mereka, dan mereka percaya bahwa dia akan tumbuh menjadi pria yang kuat. Keluarga tempat dia berada sangat miskin, sehingga mereka bahkan tidak memiliki bakat. Namun, dia sangat senang bereinkarnasi ke keluarga itu. Ayahnya berusia 25 tahun dan ibunya berusia 23 tahun, yang berarti mereka masih lebih muda darinya. Saat mereka sedang berbicara, ayah Karina datang dan sudah waktunya untuk pergi. Hari ini adalah hari di mana para ksatria datang untuk menemui Karina, sang Sword Saint, dan Alan adalah pendampingnya. Saat mereka sedang berjalan, orang-orang yang melihat Karina mulai membicarakannya dengan hormat. Kesenjangan kasta antara rakyat jelata dan serf sangat besar seperti biasanya. Tiba-tiba, Alan melihat anak laki-laki berbintik-bintik yang sering merundungnya. Anak itu pikir dia tidak ada hubungannya dengan hal itu karena Alan tidak memiliki bakat.
Karina membela Alan dan ayahnya menghentikannya. Ketika Alan ditanya apakah dia baik-baik saja, dia berkata bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan anak lain itu. Seorang pria mengumumkan bahwa ksatria telah tiba dan menyuruh orang-orang untuk memberi jalan. Mata anak-anak berbinar ketika mereka melihat pemimpin ksatria pedang. Pemimpin itu bertanya apakah dia adalah sang Sword Saint, dan Karina mengonfirmasinya. Tanpa diduga, pria itu mengatakan bahwa mereka harus melakukan duel untuk menguji bakatnya. Bakat palsu adalah kejahatan besar. Ketika ayahnya mencoba keberatan, pria itu menyatakan bahwa jika dia menolak, dia dan putrinya akan dijatuhi hukuman mati. Alan sangat marah dan merasa hal itu tidak masuk akal. Ayah Karina masih tidak senang dengan ide itu, tetapi Karina tampak baik-baik saja dengannya dan menerima untuk melakukannya. Lawannya adalah seorang pria bernama Ryan, dan dia adalah pengguna tombak. Ayah Karina khawatir, tetapi sepertinya dia bersenang-senang melawan pria dewasa. Dia mengayunkan pedangnya seolah-olah tidak memiliki beban, membuat semua orang terkejut kecuali Alan, karena dia tahu bahwa dia telah bermain ksatria sejak dia berusia 3 tahun, dan keterampilan pedangnya melampaui miliknya bahkan dalam mode neraka. Ryan menemukan kesempatan untuk menendangnya ke dinding dan menciptakan kerusakan besar. Ayah Karina tidak tahan melihat adegan itu, tetapi para prajurit menahannya. Alan ingin melakukan sesuatu, tetapi statusnya saat ini terlalu rendah untuk melawan balik. Namun dia tidak ingin Karina dan keluarganya mati. Tiba-tiba, Karina berdiri. Dia melompat ke arahnya untuk melakukan serangan balik dan dia berhasil. Dia hendak melanjutkan, tetapi pemimpin itu menghentikannya. Dia berterima kasih kepada Ryan dan memanggilnya orang tua yang menyinggung perasaannya. Orang-orang mulai bersorak dan memujinya. Ayahnya memeluknya dan bertanya apakah dia terluka, tetapi dia tampak baik-baik saja. Alan terpukau olehnya sekali lagi. Pemimpin itu mengakui bahwa raja akan senang melihat hal itu. Ketika Karina bertanya apakah dia bisa menjadi ksatria sekarang, dia berkata bahwa dia harus menunggu sampai berusia 12 tahun dan kemudian memasuki kota akademik untuk anak-anak berbakat. Anak laki-laki berbintik itu bertanya, apakah dia bisa pergi ke akademi? Dan pemimpin itu berkata bahwa dia akan mengirim instruktur untuk ujian masuk. Alan melihat bintang-bintang milik semua orang, dan Karina memiliki lebih banyak bintang daripada sang kapten. Dia menyadari bahwa bintang memainkan peran krusial dalam status. Tampaknya dia adalah satu-satunya yang hidup dengan hell mode di dunia itu, dan usahanya yang 100 kali lipat di mode neraka setara dengan satu usaha di mode normal. Meskipun tidak ada batas pertumbuhan, itu tetaplah 0. Jika 3 bintang memiliki kekuatan sebesar itu, dia bertanya-tanya seberapa kuat dia nantinya. Dia membuka statusnya dan kecewa melihat levelnya tertahan di angka 1 selama 5 tahun terakhir. Namun dia tahu bahwa hidupnya sebagai seorang summoner baru saja dimulai. Setelah pendekar pedang itu ditemukan, desa tanpa nama mereka berganti nama menjadi Desa Karina. Musim gugur telah tiba dan dia sekarang berusia 6 tahun, tetapi masih di level 1. Dimulai pada usia 3 tahun. Setelah berlatih 1000 kali, keterampilan melemparnya telah mencapai level 3, tetapi dia akan butuh 5 tahun lagi untuk mencapai mode neraka. Setelah melakukan latihan melempar hariannya, dia pulang ke rumah. Pada malam hari, ayahnya terlambat hari ini, yang merupakan hal aneh. Ayahnya adalah pemimpin tim pemburu binatang buas di musim gugur dan musim dingin. Petani tidak diizinkan untuk berbisnis, jadi mereka harus menerimanya demi mendapatkan penghasilan lebih. Ketika dia memeriksa keluar, dia melihat sekelompok pria, termasuk ayah Karina, menggotong ayahnya. Teresa, ibu Alan, menangis terseduh-seduh ketika melihat tubuh suaminya, Rodan, yang terluka parah. Ayah Karina menyuruhnya tenang. Luka Rodan sudah tertutup. Teresa bertanya di mana mereka menemukan obat mahal itu. Mereka menemukan bunga mirage di hutan, dan para ksatria memberi mereka uang untuk membelinya. Alan mempertanyakan apa yang terjadi karena ayahnya bisa mengalahkan babi hutan rakus setinggi lebih dari 3 meter dan melawan 10 ekor setiap tahun dan levelnya selalu naik secara signifikan. Dia akhirnya bertanya kepada ayah Karina dan dia mengatakan bahwa menurut arahan kepala desa tahun ini,
Rakyat jelata juga bisa berpartisipasi, dan mereka pikir itu adalah uang mudah, tetapi kemudian panik dan merusak formasi tim. Rodan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, tetapi akhirnya menerima kerusakan paling besar. Mereka menghabiskan sepanjang malam menunggu Rodan bangun, dan ketika matahari terbit, dia membuka matanya. Teresa dan adik laki-laki Ellen memeluk Rodan sambil menangis bahagia kali ini. Ellen adalah yang tertua di sana, tetapi tidak bisa mengerti mengapa dia merasa sangat aneh melihat mereka semua bersama-sama. Antara dia dan keluarga itu, dia merasa ada dinding yang tidak terlihat. Gerta memberitahu Rodan untuk beristirahat dan meyakinkannya bahwa dia akan mengurus semuanya sampai Rodan sembuh total. Alan menyela mengatakan bahwa tidak apa-apa dan dia akan mengambil alih urusan ayahnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarganya. Orang tuanya terkejut. Sudah waktunya baginya untuk berhenti berpura-pura seperti anak kecil, dan dia membuat keputusannya. Hari berikutnya tiba dan dia sudah mulai bekerja. Petani harus memberikan 60% hasil panen kepada tuan tanah untuk memastikan keluarganya dapat melewati musim dingin. Dia perlu menyimpan cukup makanan, jadi dia bekerja keras. 2 hari kemudian, dia tampaknya memiliki lebih banyak dari yang dia butuhkan. Sudah waktunya untuk daging. Dan setelah beberapa saat, dia menyelesaikannya juga. Pengalaman yang telah dia kumpulkan begitu lama akhirnya cukup untuk membuka keterampilan baru yang disebut Card Enhancement, peningkatan kartu. Dan itu digunakan untuk meningkatkan statistik panggilan. Dia bahkan mendapatkan beberapa anggota baru. Dia memanggil Bian dan memerintahkannya untuk menggunakan keterampilannya. Dengan provokasinya, dia bisa menangkap sekitar 50 burung. Maka mereka akan baik-baik saja untuk musim dingin. Tapi tidak ada burung di sekitar sana, meskipun para Bian menggunakan keterampilan mereka. Tiba-tiba, seekor albaheron datang. Ayah Alan terinspirasi oleh burung monster itu saat menamai Alan. Burung itu sangat besar, tingginya setidaknya sekitar 2 meter. Dia tidak mengharapkan itu, tetapi itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi, dia mempersiapkan diri untuk memburu binatang iblis pertamanya. Dia melemparkan batu ke arahnya, dan tampaknya keterampilan melemparnya sangat hebat. Tetapi, dia tidak cukup kuat untuk mengalahkannya dengan satu pukulan. Dia memanggil anjing-anjingnya dan memerintahkan mereka untuk menggigit burung itu. Anjing-anjing mulai menggigit tubuh albaheron, tetapi 15 anjing tidak cukup karena burung itu adalah rank D. Albaheron tidak tampak terpengaruh oleh anjing-anjing itu, dan ia menghancurkan tubuh Alan dengan satu kakinya. Alan mencoba menahannya sambil memikirkan cara untuk mengalahkan binatang itu. Kemudian dia memanggil Chu dan memerintahkannya untuk menghisap darahnya. Tekanannya berkurang, jadi itu adalah kesempatannya untuk menyerang balik. Dia benar tentang menggunakan penguras energi dalam situasi itu. Dia menggunakan 3 serangga dan 10 anjing. Statistik bonus dari berkat berkurang, tetapi yang terpenting dia membuat lawannya kelelahan, jadi dia memiliki peluang menang sekarang. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan mengayunkan pedangnya. Dengan satu gerakan terakhir, albaheron dikalahkan, dan dia menerima 100 poin XP. Dia berteriak gembira dan bangga pada dirinya sendiri. Rasanya bahkan lebih luar biasa daripada yang dia kira. Karina dan yang lainnya sangat terkejut, terutama ayahnya. Selagi mereka menunggu darahnya mengering, Gelda memberitahu Ellen bahwa dia telah menyampaikan pesan Ellen kepada kepala desa. Dan jika Ellen mengalahkan lebih banyak albaheron di masa depan, maka selain sayap dan empedu untuk memurnikan batu sihir, sisanya boleh Alan miliki. Alan berterima kasih kepada Gelda. Sekarang setelah dia tahu bahwa provokasi biota bekerja pada binatang iblis, dia berniat melawan satu albaheron setiap 3 hari. Dia ingat bahwa dia mendapatkan 100 poin XP, dan ketika dia memeriksa statusnya, dia melihat bahwa statistiknya meningkat pesat, dan dia akhirnya mencapai level 2 setelah 6 tahun. Itu adalah waktu yang sangat lama, seperti yang diharapkan dari mode neraka. Kekuatan dan sihirnya juga jauh lebih tinggi daripada saat level 1. Dia tahu statistiknya akan meningkat, tetapi tidak menyangka sebanyak itu karena sekarang sudah 1 bulan berlalu. Luka-luka ayahnya sekarang sudah sembuh.
dan Alan memutuskan untuk membicarakan sesuatu dengan mereka. Mereka duduk berhadapan dan Alan mulai menjelaskan apa yang selama ini dia sembunyikan. Saat dia berusia 1 tahun, Elina pernah berkata bahwa dia harus mengatasi banyak tantangan yang tidak bisa diatasi oleh ratusan orang, dan dia telah dianugerahi pengetahuan khusus yang cukup untuk melakukan itu. Sambil menjelaskan, dia bertanya-tanya bagaimana ekspresi mereka setelah dia selesai bicara. Mereka tampak sangat terkejut dan tidak ingin percaya bahwa itu benar. Ayahnya menepuk kepalanya dan berkata bahwa sejak lahir, dia tidak hanya memiliki warna rambut yang berbeda dari mereka, tetapi dia juga anak yang luar biasa. Itulah sebabnya mereka tidak percaya hasil upacara penilaian, dan ayahnya mempercayai semua yang dia katakan. Alan meminta maaf karena menyembunyikannya dari mereka. Ayahnya menebak bahwa Alan telah melewati tantangan pertamanya. Alan bertanya bagaimana ayahnya tahu, dan dia menjawab bahwa bekas luka kecil di wajah Alan telah menghilang. Ini membuatnya sadar bahwa setelah naik level, luka lamanya akan sembuh. Rodan berkata bahwa Alan telah diberikan tantangan yang mustahil oleh penguasa dunia. Jadi setiap kali terasa terlalu berat, dia berpesan agar Alan selalu ingat bahwa dia memiliki keluarga di sisinya. Rodan kemudian bertanya apakah Gelda tahu tentang hal itu, karena pria itu selalu sombong tentang putrinya. Jadi ini adalah balas dendamnya. Bulan Desember tiba dan Alan serta Gelda meninggalkan rumah untuk langkah terakhir. Langkah terakhir untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga Alan melewati musim dingin adalah menukar daging dengan kayu bakar dan garam. Selama perjalanan, Alan ingin menanyakan sesuatu, tetapi tidak ingin Gelda memberitahu orang tuanya. Dia bertanya bagaimana seorang serf bisa menjadi rakyat jelata. Ini membuat Gelda sedikit gugup, tapi dia tetap menjawab. Dia mengatakan bahwa Alan butuh 10 koin, dan Tuan Tanah akan menaikkan statusnya menjadi rakyat jelata, termasuk bayi yang belum lahir di dalam kandungan ibu Alan. Keluarganya memiliki 5 anggota, yang berarti mereka butuh 50 koin. Dia memutuskan bahwa sebelum meninggalkan desa Karina, dia akan membantu keluarganya menjadi rakyat jelata. Setelah beberapa hari memantau pasar, dia menyadari bahwa dia perlu membunuh 500 albaheron untuk mendapatkan 50 koin, yang akan memakan waktu beberapa tahun. Dia ingin membeli senjata baru, tetapi sebuah batang besi sudah cukup untuk menjatuhkan 2 albaheron, dan dia perlu menabung untuk makanan dan kebutuhan pokok. Dia mendengar suara seseorang memanggilnya, dan ketika dia mendongak, anak laki-laki berbintik itu ada di sana bertanya apa yang dia lakukan di depan toko ayahnya. Dia adalah putra pemilik toko senjata. Anak itu berkata dia akan melepaskan Alan jika Alan mau menerima beberapa pukulan. Alan benci pertarungan tak berguna seperti itu yang tidak memberikan poin XP di dalam game. Ketika Alan mengabaikannya dan berbalik untuk melepaskan barang di punggungnya, anak itu mengira dia melarikan diri. Padahal Alan hanya bersiap untuk bertarung. Alan berkata bahwa dia tidak perlu bertanya karena dia akan merobohkan siapapun yang menghalangi jalannya. Dia menantang anak itu untuk menyerangnya secara sportif. Anak itu tampak sangat marah dan langsung menyerang, tetapi Alan dengan mudah menghindarinya. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Karina. Alan mengalahkannya dalam sekejap dan bertanya, apakah dia ingin mengulanginya lagi? Anak itu gemetar dan berkeringat karena marah, lalu berkata bahwa dia akan mengalahkan Alan lain kali. Alan berkata dia akan membeli sesuatu lain kali dan meninggalkan toko. 9 bulan berlalu dan si kecil Murah lahir. Saat Teresa memperhatikan mereka sambil menggendong bayi, Alan dan Dora bertarung lagi, tetapi itu tidak terlihat seperti pertarungan sungguhan karena Alan sedang menginstruksikan gerakannya. Alan telah berlatih dengan Mashu, adiknya yang berusia 3 tahun, dan Dora. Dia tidak sabar menunggu penilaian dalam 2 tahun lagi. Pada malam hari, Gelda dan Rodan datang dan mereka tampak sangat lelah. Kepala desa memanggil mereka, dan tahun ini targetnya meningkat 5. Jadi, mereka harus membunuh total 15 babi hutan. Itulah sebabnya mereka terlihat seperti itu. Rodan menambahkan bahwa akan ada lebih banyak warga sipil yang berpartisipasi nanti seperti tahun lalu. Mereka mencoba keberatan, tetapi itu adalah perintah dari Tuan Tanah. Teresa sangat cemas.
Mereka bilang target itu mungkin meningkat menjadi 20 tahun depan tanpa negosiasi. Alan tidak tahu situasinya, tetapi sepertinya perburuan monster sedang digalakkan, dan itu merepotkan karena mereka tidak bisa membangkang perintah langsung. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan berkata bahwa Sang Pencipta memberinya kebijaksanaan. Jadi, dia berjanji untuk segera menemukan solusi dan menyuruh mereka menyerahkan urusan itu kepadanya. Pada bulan Oktober, Rodan, Gelda, dan Alan kembali, dan bawahan mereka tampak senang melihat Rodan lagi. Mereka kemudian memperingatkan Alan untuk tidak mendekati pertarungan, dan Alan hanya datang untuk menonton dan belajar. Seorang pemula datang dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Rodan tidak membiarkannya selesai dan menyuruhnya tetap fokus. Sudah waktunya untuk pergi sekarang. Target mereka meningkat sehingga mereka butuh 20 orang saat itu. Alan melihat 2 orang baru dan tujuannya adalah membantu mereka dalam berburu. Dia telah hidup sebagai buruh tani selama 7 tahun dan ini adalah pertama kalinya dia pergi keluar desa. Mereka pergi keluar. Dan setelah beberapa saat mereka tiba di tempat perburuan babi hutan besar. Gunung Hakertu ada di depan mereka. Dan babi hutan besar biasanya turun dari gunung pada musim gugur. Seperti namanya, ada naga putih yang tinggal di puncak gunung, dan Alan bermimpi suatu hari nanti itu akan menjadi buruannya. Salah satu pekerja memberitahu yang lain bahwa monster itu datang. Babi hutan itu muncul dan kekuatannya sangat mengerikan. Namun Gelda dan yang lainnya tampak cukup percaya diri. Babi hutan itu menyerang mereka, tetapi mereka bekerja secara kolektif dan menghentikannya. Taktik mereka adalah memancing mangsa, lalu menahannya, dan menyerang titik vitalnya. Alan memberitahu orang baru itu bahwa sekarang giliran dia. Tahun lalu, sesuai perintah kepala desa, warga sipil ditugaskan untuk menahan babi hutan karena tampaknya cukup sederhana, tetapi mereka tidak cukup kuat sehingga menyebabkan masalah. Akibatnya, ayah Alan terluka parah. Sejak awal, adalah kesalahan membiarkan pendatang baru maju menyerang. Mereka hanya perlu bersembunyi dan menunggu kesempatan. Setelah orang-orang baru pergi membantu giliran Denka. Denka menggunakan keterampilannya dan Rodan mengalahkan babi hutan itu dengan satu gerakan. Orang-orang baru itu terkejut dan senang karena kekuatan mereka meningkat. Tepat seperti yang Alan duga, pengalaman mereka meningkat pesat dan jika mereka terus seperti itu, mereka akan berada di garis depan dalam waktu singkat. Mereka mendapatkan sedikit lebih banyak pengalaman tempur sekarang, jadi mereka seharusnya bisa membunuh 15 babi hutan dengan cepat. Ketika dia memeriksa statusnya dengan pasrah, dia melihat bahwa dia juga naik level dan mendapatkan 400 poin XP. Mulai sekarang, sampai dia mendapatkan 50 koin, dia memutuskan untuk berburu lebih banyak babi hutan dan Albaheron demi pengalaman lebih. Dia percaya bahwa hidupnya akan berubah setelah levelnya cukup tinggi. 5 bulan kemudian di bulan Juni, levelnya berada di angka 4 dan keterampilan pemanggilannya naik level. Dia telah melatih sihirnya setiap hari. Dan setelah 1 tahun 10 bulan, dia akhirnya bisa memanggil hewan rank E. Ada 2 perubahan penting. Peralatan tak terbatas dapat disimpan di lubang hitam berukuran sekitar 30 cm persegi, yang disebut storage penyimpanan. Selain itu, untuk membuat atau meningkatkan hewan rank E, dia membutuhkan batu sihir yang ditemukan di dalam tubuh binatang yang dia bunuh. Dia bertanya-tanya, apakah kelinci bertanduk yang dia buru untuk makanan dulu memiliki batu? Batu rank E tidak berguna bagi orang lain, jadi dia bisa memungut banyak di hutan. Mengumpulkan batu akan melelahkan, tetapi ada keterampilan penyimpanan itu. 3 bulan kemudian, dia bisa memanggil hewan rank E. Dia juga mempelajari niat dari pembuat game. Dia selalu bertanya-tanya bagaimana seorang pemanggil akan bertarung dan bagaimana mereka bisa memaksimalkan kemampuan mereka. Pembuat game itu juga pencipta dunia tersebut dan Alan akhirnya bisa melihat jalannya sekarang. Dia memeriksa hewan yang dia panggil. Serangga melemahkan lawan, hewan menyerang, burung mengirimkan dan mengumpulkan informasi, dan rumput menyembuhkan. Jadi, kelas-kelas pemanggilan mengambil setiap peran dalam pertempuran. Itulah kekuatan sebenarnya dari seorang summoner.
Masa depan tiba-tiba terlintas di depan matanya, pasukan binatang panggilan yang bisa mengalahkan setiap musuh, meratakan setiap medan perang, dan pemimpin pasukan itu adalah Ellen. Suatu hari, Tuan Baron Granny Daniel datang ke desa mereka untuk pertama kalinya, karena dialah yang memerintahkan mereka untuk mengalahkan 20 babi hutan. Alan sama sekali tidak menyukainya. Dia hanya di sana untuk menonton mereka berburu babi hutan, namun dia membawa begitu banyak orang bersamanya. Baron berterima kasih kepada mereka karena telah datang menyambutnya. Dia juga mengatakan bahwa perintah berburu 20 babi hutan datang langsung dari raja, jadi dia tidak bisa menolak. Alan terkejut bahwa ceritanya menjadi semakin besar. Graniel memperhatikan Ellen dan bertanya apakah dia putra pria itu. Ketika Ellen diperkenalkan sebagai pemburu, anak Rodan dan asisten pemandu mereka, putri Graniel yang bernama Cecil, menyebut Rodan sebagai seorang serf. Graniel memarahinya dan mengatakan bahwa para serf tetaplah rakyatnya yang baik dan memperingatkannya. Cecil meminta maaf tetapi tetap menatap Ellen dengan tidak ramah meskipun Ellen tidak mempedulikannya sama sekali. Graniel meminta Alan untuk memimpin jalan guna memenuhi perintah kerajaan kali ini. Kesatria terkuatnya akan menjadi pemburunya. Ellen dengan tegas menyatakan bahwa kuota 20 babi hutan yang diberikan Baron dapat dicapai jika penduduk desa Karina bekerja sama. Menurut ayahnya, sebelum Alan sempat menjawabnya, kelompok pemburu babi hutan telah kembali dan mereka mengalahkan 3 babi hutan hanya dalam satu perjalanan, membuatnya terkejut. Baju zirah mereka menarik perhatian dan Ellen menjelaskan bahwa itu dibuat dari kulit babi hutan yang diberikan Baron tahun lalu. Selain itu, mereka juga merekrut 20 pemburu lagi tahun ini. Graniel tampak senang dengan kinerja mereka. Sungguh mengagumkan mereka bisa membunuh 3 babi hutan dalam satu hari, yang berarti tersisa 17 babi hutan lagi. Ellen mengoreksi mereka bahwa hanya tersisa 10, tetapi itu tidak mungkin karena mereka baru mulai setengah bulan yang lalu. Ellen mengatakan bahwa mereka memiliki lebih banyak orang, sehingga mereka bisa membunuh lebih banyak babi hutan dalam satu perjalanan. Sebagai kesimpulan, dia mengatakan bahwa mereka bisa menangani sendiri kuota untuk tahun ini. Graniel mengerti bahwa dia tidak perlu khawatir lagi. Saat dia hendak pergi, Alan dengan hormat menyatakan bahwa untuk perburuan di masa depan, ayahnya meminta untuk menyimpan kulit babi hutan tersebut. Graniel tidak berpikir akan ada masalah dengan hal itu dan mengizinkan mereka. Asistennya menyarankan untuk mengonfirmasinya terlebih dahulu sebelum menerima karena Alan hanyalah seorang anak kecil. Tetapi Graniel merasa itu tidak perlu karena Alan tidak punya alasan untuk berbohong. Di rumah kepala desa, Gelda, Ellen, dan Rodan duduk di depan sang pemimpin. Dia mengatakan bahwa perintah reklamasi wilayah telah disebarkan ke seluruh negeri selama 15 tahun, sementara beberapa desa telah gagal memenuhinya. Keberhasilan Karina sangat luar biasa. Dia memberitahu Gilda dan Rodan apa yang dia dengar tentang mereka yang memimpin perburuan selama 10 tahun dan memuji mereka karena telah bekerja keras untuk berkontribusi pada pembangunan desa. Dia menyatakan bahwa mereka pantas mendapatkan imbalan atas keberanian mereka. Tanpa diduga, dia menjadikan keluarga Gilda dan Rodan sebagai rakyat jelata dan menyuruh mereka untuk terus memenuhi tugas sebagai rakyat jelata. Mereka terkejut dengan imbalan tersebut. Ellen dipenuhi dengan kebahagiaan karena akhirnya dia mencapai tujuannya. Dia telah mengincar imbalan ini sejak dia mendengar bahwa perjalanan berburu babi hutan adalah perintah dari Tuan Baron. Dia hanya mendapatkan 5 koin tahun lalu, jadi dia sempat merasa cukup depresi. Dia sangat senang karena sekarang dia bisa meninggalkan desa untuk pergi berburu kapanpun dia mau. Graniel melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua serf budak tani lain yang juga telah berburu selama 10 tahun atau lebih akan diberi imbalan yang sama. Apakah mereka akan membayar pajak sebagai rakyat jelata atau tetap hidup sebagai serf? Mereka dapat mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati. Dia kemudian bertanya-tanya mengapa mereka memutuskan untuk berburu babi hutan besar rank C. Ellen juga tidak tahu karena ayahnya tidak pernah menyebutkannya. Rodan tidak mengatakan apa-apa dan Gilda ingin menjelaskan. Ternyata, 13 tahun yang lalu, mereka mulai menjelajahi tanah itu bersama serf lainnya.
Namun, di musim gugur, banyak babi hutan besar menyerang dan mencuri makanan yang mereka simpan untuk musim dingin. Awalnya, mereka berpartisipasi dalam penjelajahan karena mereka tidak memiliki cukup makanan, sehingga mereka tidak punya tempat untuk kembali. Kemudian, Rodan mengumumkan bahwa mereka akan berburu dan memakan babi hutan tersebut. Mereka cukup beruntung bisa membunuh satu ekor, tetapi mereka kehilangan seorang teman dalam pertarungan itu. Gelda selalu ingin memberitahu Rodan untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Pemimpin itu mempercayai Gilda dan ingin menghargai keberanian Rodan di masa lalu berkata bahwa Rodan bisa meminta apa saja. Setelah berpikir sejenak, Rodan ingin dia mengizinkan putranya, Alan, untuk bekerja di rumahnya. Alan jauh lebih pintar dari ayahnya, dan Rodan yakin dia akan berguna bagi sang baron. Tidak hanya sang pemimpin, Alan juga terkejut dan mencoba keberatan, tetapi ayahnya tampaknya tidak mendengarkannya. Asisten pemimpin tidak keberatan karena tidak diragukan lagi bahwa Alan adalah anak yang cerdas. Alan mencoba mencari cara untuk menentang itu karena mimpinya berburu monster sudah ada di depan mata. Jika dia bekerja di rumah baron, itu akan menjadi lebih tidak nyaman daripada sekarang. Tetapi sang baron berkata bahwa dia tidak akan mempekerjakannya sebagai pesuruh. Dia ingin Alan menjadi pelayan resmi dari keluarga Granny Daniel. Ayahnya tampak terkejut dan bersemangat, padahal ayahnya bahkan tidak tahu perbedaan antara kedua pekerjaan tersebut. Dan satu-satunya hal yang dipikirkan Alan adalah mencari cara untuk menolaknya. Namun, ketika dia melihat ayahnya, dia melihat wajah ayahnya bersimbah air mata kebahagiaan, dan tidak mungkin dia menolak sesuatu seperti itu setelah melihat wajah bangga ayahnya. Dengan itu, dia menjadi pelayan untuk rumah baron dan akan meninggalkan desa bersama baron dalam beberapa hari. Adiknya menangis, dan Karina juga tampak tidak senang dengan hal itu. Alan menyuruhnya untuk menjaga diri, tetapi Karina tidak menjawab. Jadi, Alan menawarkan untuk bermain kesatriaan lagi di malam hari. Keluarga Karina dan keluarga Alan sama-sama menyaksikan permainan kesatriaan perpisahan mereka. Mereka mulai bertarung, dan mereka menyadari bahwa Alan jauh lebih cepat sekarang. Dia benar-benar mendesak Karina mundur dengan serangannya. Alan bertekad untuk menang hari ini, dan dia benar-benar melakukannya. Mereka semua terkejut bahwa Alan menang dalam permainan itu untuk pertama kalinya, tetapi Alan mengatakan bahwa itu seri dan mereka belum menyelesaikannya, jadi mereka harus bermain lagi. Karina menerima dan berjanji untuk menjadi lebih kuat lain kali. Alan memperhatikan bahwa Karina tidak menggunakan jurus yang digunakannya saat melawan wakil komandan ksatria. Karina akan segera pergi ke akademi dan kemudian melayani keluarga kerajaan, jadi peluang mereka untuk bertemu lagi sangat kecil. Alan menggunakan semua batu sihirnya untuk pertarungan itu, tetapi menyenangkan melihat wajah tersenyum Karina sebagai perpisahan. Saat hendak pergi, Alan memeluk ibunya dan mencoba menahan diri agar tidak menangis di depan adik laki-lakinya. Dia memberitahu adiknya bahwa dia harus kuat untuk melindungi adik perempuan mereka, Miora. Dogora datang dan memberinya sebuah belati dari toko keluarga mereka lalu pergi. Kereta tiba dan hidupnya akan berubah saat dia melangkah ke dalam kereta itu. Ayahnya memberitahunya bahwa masa depannya sekarang tidak akan berakhir hanya dengan menjadi pelayan selamanya. Seolah membaca pikirannya, ayahnya menasihatinya untuk memanfaatkan kesempatan itu. Setelah itu, dia naik ke kereta dan meninggalkan Karina untuk memulai hidupnya di kediaman baron. Di kota besar, kita melihat Cecil berada di bahu Alan untuk memetik apel dari pohon. Setelah meninggalkan Karina dan datang ke rumah baron, Alan menjadi pelayan pribadi Cecil atas permintaannya. Ketika Cecil mencicipi apelnya, rasanya sangat asam. Jadi dia ingin makan pau pato untuk menghilangkan rasanya dan menyuruh Alan pergi ke pasar untuk membelikannya. Hari demi hari, dia terus-menerus diperintah oleh gadis berusia 8 tahun lainnya dan tidak punya kesempatan untuk pergi berburu monster. Saat dia hendak pergi, mereka melihat sebuah kapal udara dan itu tampak seperti kota yang terbang. Cecil mengoreksinya bahwa itu adalah kapal sihir. Kakak laki-lakinya akan kembali dari akademi pada musim semi, seperti yang dia sebutkan.
Dia kemudian menyuruh Alan bergegas pergi. Setelah 1 hari lagi sebagai pelayan, dia kembali ke loteng di belakang rumah besar dan tidur nyenyak. Dia mencium aroma au yang kemampuannya adalah memulihkan energi seseorang dalam 5 hingga 6 jam selama 24 jam setelah mencium aromanya. Kamarnya hanya seukuran 1 ruangan di warnet, tetapi karena tidak ada orang lain yang tinggal di sana selain dia bisa berlatih sihir sebanyak yang dia mau. Dia bersiap-siap dan memasuki rumah besar tersebut. Rikel menyapanya dan bertanya apakah dia baik-baik saja menjadi pelayan Cecil. Di rumah Baron Granny Daniel total ada 30 pelayan. Di dunia ini, keluarga bangsawan juga mencakup pelayan mereka. Namun, mereka yang baru bekerja sebentar tidak termasuk di dalamnya. Setelah sarapan bersama para pelayan, dia pergi ke kamar Cecil. Dia memiliki 2 tugas utama di rumah itu. Pertama, menjaga Cecil dan menyajikan makanan. Makanan para pelayan sederhana, seperti roti dan sup sayur. Tetapi makanan keluarga bangsawan tidak seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah keluarga Baron mencoba untuk hidup hemat. Nyonya Baron memperhatikan bahwa Alan sudah terbiasa bekerja di sini sekarang. Alan berkata bahwa semua orang telah banyak membantunya. Nyonya Baron bahkan tidak bisa membedakan bahwa dia adalah seorang serf karena penampilan dan kecerdasannya. Tetapi Sang Baron tahu bahwa Alan tidak memiliki bakat. Wajar jika Sang Baron tahu banyak hal tentangnya, tetapi Cecil tampak terkejut karena dia tidak tahu. Cecil berkata bahwa dia adalah seorang penyihir, dan kakaknya, Mihi, adalah seorang pendekar pedang. Alan terkesan karena penyihir adalah bakat bintang 2. Ayahnya, Tuan Graniel, memperingatkan Cecil untuk tidak sembarangan mengungkapkan bakatnya seperti itu. Dia kemudian berpaling ke Thomas, putranya yang lain. Thomas menangis karena dia juga tidak memiliki bakat, tetapi ingin belajar di akademi seperti kakak laki-lakinya dan Cecil. Bakat lebih mungkin muncul di kalangan rakyat jelata berpangkat rendah dan serf. Jadi, hal itu tidak mengejutkan bagi Alan. 2 di antara 3 anak mereka memiliki bakat, yang sebenarnya merupakan poin yang membuatnya terkejut karena itu adalah hal yang langka terjadi. Nyonya Baron menyatakan bahwa Thomas tidak perlu meminta maaf, dan Tuan Graniel menambahkan dengan mengatakan bahwa Thomas diterima di House of Lords Majelis Bangsawan, dan dia akan bertemu orang-orang hebat tanpa bakat di sana. Nyonya Baron menyebutkan bahwa dia dan Tuan Graniel bertemu di sebuah pesta dansa di sana. Cecil akan belajar di akademi saat dia berusia 12 tahun dan mulai belajar seperti Karina dan Dogora. Dalam adegan berikutnya, Alan memiliki hari libur, jadi dia pergi ke kota untuk mengumpulkan informasi. Tidak ada jam malam untuk seorang pelayan, jadi dia harus kembali sebelum pagi berikutnya. Pasar terletak di gerbang utara wilayah tersebut, dan butuh waktu 2 jam berjalan kaki ke alun-alun pusat pasar. Jika dia mulai dari gerbang selatan, akan memakan waktu 4 jam. Saat dia menjelajahi kota, dia menyadari bahwa desa Karina tidak sebanding dengan tempat itu. Dia kemudian tiba di Adventurer Guild, serikat petualang. Di dunia ini, ada organisasi petualang yang disebut Adventurer Guild. Pada dasarnya, para petualang mencari nafkah dengan berburu monster, dan itulah pekerjaan yang dibutuhkan Alan. Dia bisa mendapatkan poin XP sekaligus uang. Ketika dia masuk, wanita resepsionis mengatakan bahwa petualang hanya bisa mendaftar ketika mereka berusia 12 tahun. Jadi dia tidak diizinkan untuk bergabung. Hal ini membuatnya terpukul. Namun, meskipun dia ingin bekerja sebagai pelayan selama beberapa tahun untuk menyenangkan ayahnya, dia tidak berencana menyerah pada perburuan monster. Sebelum dia meninggalkan serikat petualang, dia melihat ada papan buletin untuk permintaan misi. Ada banyak spesies di sana seperti kelinci bertanduk, ogre, semut lapis baja, dan sebagainya. Namun anehnya, tidak ada informasi di mana mereka biasanya tinggal. Saat dia sedang memeriksa papan tersebut, seorang pria melihatnya dan bertanya, mengapa ada anak kecil di sana serta memberitahunya bahwa ini bukan tempat bermain. Alan mengabaikan pernyataannya dan bertanya di mana dia bisa menemukan jenis monster tersebut. Pria itu tidak mengerti mengapa Alan bertanya kepadanya dengan nada yang kesal. Alan menjawab bahwa dia akan pergi jika pria itu menjawab.
Pria itu menjelaskan bahwa biasanya sulit untuk sampai ke tempat-tempat itu, sehingga lokasinya tidak dicantumkan. Mereka bilang semakin dekat kamu ke Gunung Naga Putih, semakin banyak monster level tinggi yang muncul. Alan terkejut bahwa pria itu memberitahunya segalanya. Gunung Naga Putih adalah tempat di mana babi hutan besar dilahirkan. Pria itu menyebutkan bahwa dia belum pernah ke sana, tetapi dia mendengar bahwa butuh 7 hari untuk sampai ke sana dari sini. Karena dia sudah menjawab pertanyaan Alan, dia menyuruhnya pergi. Tetapi Alan bertanya, apakah dia akrab dengan jalanan di sekitar sana, yang membuatnya kesal. Alan kemudian menyadari bahwa ada satu monster yang mencantumkan lokasinya, yaitu Mutergal. Dia menyadari bahwa ayahnya menamai Machu dari nama-nama itu. Pria itu berkata bahwa makhluk-makhluk itu terlalu cepat bagi petualang seperti dia. Jadi, dia menyerahkan urusan itu kepada para satria. Ketika Alan bertanya tentang naga putih, pria itu mengatakan bahwa dia berharap para ksatria akan membunuh naga itu juga. Tempat itu masih menjadi misteri karena keberadaan naga tersebut. Mereka masih belum bisa mengeksploitasi apapun dari gunung itu. Bahkan jika hadiahnya adalah 1000 keping tembaga, misi itu tetap dianggap terlalu berbahaya. Jadi, tidak ada yang mau melawan naga putih meskipun dengan hadiah sebesar itu. 2 orang wanita datang dan memanggil Levan, ternyata itu nama pria tersebut, untuk pergi merayakan karena pekerjaan mereka sudah selesai di sana. Mereka kemudian menyadari keberadaan Alan dan mengatakan bahwa rambutnya cukup langka. Alan berterima kasih kepada Levan atas informasinya dan meninggalkan serikat petualang. Dia telah mendengar apa yang perlu dia ketahui dan sudah cukup jelas apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pada pertengahan November, cuaca sangat dingin dan salju akan segera turun. Alan tiba di gerbang utara Grand dan penjaga bertanya apakah dia memiliki surat izin. Ketika dia menunjukkan lambang keluarga Baron, penjaga itu meminta maaf karena telah bertanya, karena dia tidak tahu Alan adalah bagian dari rumah Baron. Alan merasa lambang itu cukup berguna. Gerbang terbuka, dan hari yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Dia berada di luar. Dia memiliki 1 hari libur penuh, jadi dengan penuh semangat, dia mulai berlari untuk pergi berburu. Penjaga menyarankan agar dia membawa pengawal karena di luar sana berbahaya, tetapi dia sudah terlanjur pergi. Alan tahu bahwa akan merepotkan jika terlalu dekat dengan gunung dan bertemu monster rank tinggi. Jadi, dia mengincar monster rank D. Jika mereka seperti Albaheron, dia tidak akan kalah. Dia telah berlari sejauh 10 km dan berhenti di tengah hutan. Dia memanggil seekor burung bernama Hook dan menyuruhnya bergeser ke kanan sejauh 1 meter untuk menguji kecerdasannya, dan burung itu langsung bergerak. Dia menepuk kepalanya. Burung itu jauh lebih cerdas sekarang setelah ditingkatkan, dan itu adalah satu-satunya di antara makhluk panggilannya yang bisa memahami semua perintahnya. Dia memerintahkan mereka untuk menggunakan Hawkeye, mata elang, mereka untuk mencari monster. Mereka sudah cukup jauh dari kota sekarang, tetapi mereka tidak melihat satupun monster. Dia harus menunggu sekitar 1 jam untuk Albaheron, jadi sepertinya tingkat kemunculan monster acak di sana cukup rendah. Dia mencabut belati yang dia dapatkan dari Dagora. Hook datang dan sepertinya lebih cepat mencari dari langit. Dia terus berjalan menuju area itu dengan hati-hati. Dia perlu memberikan instruksi yang lebih jelas kepada makhluk panggilannya, tetapi dia tidak bisa menemukan apapun. Kemudian dia bertemu dengan sekelompok goblin setinggi 1,5 meter. Saat dia menghitungnya hanya ada 5 dari mereka. Dia memanggil Tama dan mengandalkan mereka. Dalam radius 50 meter, dia bisa memanggil hewannya dan menutup jalan mundur mereka hanya untuk berjaga-jaga. Sekarang, pertempuran nyata pertama Alan dimulai. Terjadi pertarungan sengit antara para Tama dan Goblin, tetapi Alan percaya Tama bisa menanganinya. Namun para Goblin menggunakan pedang mereka, dan dengan satu serangan salah satu Tama menghilang. Ini tidak akan menjadi kemenangan yang mudah, jadi dia memutuskan untuk mencoba Agea, kupu-kupu beracun. Agea melepaskan sesuatu dan para Goblin tertidur. Ini memberinya kesempatan untuk melempar mereka dengan batu. Tetapi sama seperti Albaheron, dia tidak bisa membunuh monster rank D dengan batu.
Dia memerintahkan Tama untuk maju dan Tama menghabisi mereka. Dia menerima 200 poin XP dari satu goblin. Belum sampai 2 jam, tapi dia sudah mendapatkan 1000 poin XP dari satu kelompok 5 goblin. Perburuan ini jauh lebih efisien daripada yang dia harapkan, dan monster-monster itu memberikan poin XP paling banyak sejauh ini. Dia kemudian melihat salah satu mayat goblin dan menggunakan belatinya untuk mengambil batu sihir dari tubuhnya. Dia tidak suka melakukan itu, tetapi batu sihir adalah garis hidup seorang summoner dan dia harus mengumpulkannya. Beberapa waktu berlalu dan Hook menemukan 5 goblin dalam jarak 3 km dari sana. Dan sejauh ini, dia telah mengalahkan 80 goblin dan 5 kelinci bertanduk. Levelnya juga naik 2 tingkat dan dia sekarang berada di level 9. Dia juga belajar lebih banyak tentang keahlian Agea selama pengalaman berburunya. Tingkat keberhasilannya tidak 100% dan satu panggilan bisa menggunakan keahliannya pada beberapa lawan. Jika lawan memiliki rank 2 atau lebih tinggi di atasnya, dia perlu menggunakan beberapa makhluk panggilan. Dia kehilangan beberapa Tama kali ini. Jadi dia harus mengumpulkan lebih banyak batu rank E untuk membuat yang baru. Namun hari mulai gelap, jadi dia harus pergi. Tetapi para Hook tidak bergerak. Dia bertanya apa yang salah dan menyadari bahwa mereka tidak bisa melihat dengan jelas karena hari sudah terlalu gelap. Dia terkejut karena ternyata mereka memiliki mata burung normal. Dia mencoba mencari jalan pulang sendiri, dan dengan itu pengalaman berburu pertamanya berakhir. Sebulan berlalu dan pergi berburu setiap 6 hari menjadi rutinitas baginya. Ini adalah keempat kalinya bulan ini, dan levelnya sekarang 12. Seiring dia terbiasa berburu, dia mulai menginginkan lebih banyak hal. Meskipun dia belum menabung cukup banyak untuk membeli peralatan dan senjata yang bagus, berburu monster, mendapatkan poin XP, dan mendapatkan peralatan yang lebih baik terasa sangat mudah. Namun masalahnya adalah, dia hanya menghasilkan 50 koin perak sebagai pelayan setiap bulannya. Saat dia hendak menyelinap keluar sebelum matahari terbit, salah satu pelayan memanggilnya. Mereka pergi ke ruangan Tuan Graniel, dan Sang Baron pertama-tama memuji kinerjanya dan mengatakan bahwa laporan kepala pelayan hanya berisi pujian untuknya. Namun, karena Alan mencoba menyelinap keluar sebelum matahari terbit lagi, Baron bertanya-tanya apa yang dia lakukan di hari liburnya bulan ini. Alan tahu dia harus berhati-hati dengan kebohongannya, tetapi kemudian memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia pergi berburu monster di luar kota. Mereka terkejut dengan kejujurannya, dan dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia adalah putra pemburu Rodon, dan sudah menjadi jalan hidup keluarganya untuk berburu monster. Dia mencoba berbicara sealami mungkin agar situasinya bisa dimaklumi. Adalah hal yang normal bagi seorang putra untuk mengikuti jejak ayahnya. Tuan Graniel tampaknya memahaminya karena dia adalah anak dari seorang pahlawan. Kepala pelayan bertanya apa yang dia lakukan dengan kelinci bertanduk yang dia bunuh. Ini awalnya mengejutkan Alan, tetapi dia merasa normal bagi mereka untuk berpikir bahwa dia hanya bisa berburu monster rank E. Kepala pelayan menyebutkan bahwa jika dia menjualnya ke tukang daging untuk uang saku, dia harus berhenti karena hal itu akan menimbulkan rumor. Sebagai gantinya, mereka akan membayarnya 1 koin perak untuk setiap ekor kelinci. Hal ini sangat menggembirakan bagi Alan, karena sekarang dia bisa pergi berburu dengan bangga karena daging yang biasanya dibuang kini bisa menghasilkan uang. 6 hari berlalu dan itu adalah hari libur lainnya. Dia sedang memakan buahnya sambil memikirkan tujuannya hari ini. Dia bertekad membunuh 100 goblin hari ini dan kemudian 5 kelinci bertanduk. Hook datang dan mulai berteriak padanya. Dia ingin 1 menit lagi untuk menghabiskan makanannya, tetapi burung itu tidak berhenti berteriak. Hook kemudian terbang menuju suatu tempat dan Alan mulai mengikutinya. Hook pergi terlalu jauh karena Alan menginstruksikannya untuk mencari dalam jarak 3 km. Saat dia berlari, dia mulai mendengar suara beberapa orang, dan sepertinya ada pertarungan. Ada 4 goblin dan orang-orang yang bertarung dengan mereka adalah pria bernama Levan dan timnya dari Serikat Petualang. Levan terluka parah, jadi hanya 2 dari mereka yang mampu bertarung. Alan mengingat mereka dan segera mengambil 3 bola besi yang dibuat khusus oleh toko senjata. Dia membidik salah satu goblin dan menembaknya dengan bola itu.
Gadis itu terkejut, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengobrol. Jadi Alan hanya mengatakan bahwa dia ada di sana untuk membantu. Dengan tembakan kedua, dia menembak goblin lain dan hanya tersisa 2 goblin, tetapi mereka belum mati atau apapun. Dia tidak ingin menggunakan makhluk panggilannya di depan orang lain, jadi dia berjuang sendiri kali ini. Sebelum dia berlari ke arah para goblin, dia memberitahu gadis satunya bahwa dia akan menangani yang di sebelah kanan. Sampai sekarang, dia menghindari bertarung langsung dengan goblin hanya untuk menjaga pakaian pinjamannya tetap bersih. Dia sudah mengalahkan salah satu dari mereka dalam 1 menit, dan kemudian beralih ke yang berikutnya. Sementara itu, gadis satunya yang bernama Marishi membunuh salah satu goblin, tetapi Levan sepertinya tidak akan selamat. Jadi dia harus menyembuhkannya, karena gadis yang satu lagi hampir kehabisan mana. Marishi tidak bisa menahan air matanya. Selagi mereka berdoa agar Levan baik-baik saja, Alan sudah membunuh 3 goblin dan datang membantu mereka. Gadis-gadis itu terkejut, tetapi dia tidak peduli dan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa tanaman obat dan bertanya apakah mereka ingin menggunakannya. Gadis-gadis itu sangat putus asa dan bersedia membayar sebanyak yang dia mau. Dia mengeluarkan tanaman pemulih recovery herb, mengira itu mungkin tanaman pemulih kesehatan. Dia tidak ingin menggunakan Levan sebagai subjek uji coba, tetapi tidak ada pilihan lain. Untungnya, tanaman itu berhasil dan lukanya segera sembuh. Dia bahkan membuka matanya. Gadis-gadis itu sangat senang. Levan baik-baik saja, dan Alan senang tanaman itu berhasil. Dia kemudian berpindah ke Marishi dan menyembuhkan lengannya. Mereka terkejut. Lengannya sembuh dalam sekejap, dan ternyata dia memiliki bunga mirazi, yang merupakan tanaman obat yang sangat berharga. Ayah Alan tidak sembuh secepat itu saat dia terluka parah. Bunga mirazi bisa memulihkan kekuatan fisik maksimum seseorang, dan tanaman pemulih hanya bisa menyembuhkan sampai batas tertentu. Levan kemudian menyadari bahwa anak laki-laki yang menyelamatkan nyawanya adalah anak yang dia temui di serikat sebelumnya dan bertanya apa bakatnya. Ketika Alan mengatakan bahwa dia tidak diberikan bakat apapun, mereka tercengang dan menganggapnya sangat keren. Mereka ingin membalas jasanya karena telah menyelamatkan mereka. Tetapi yang Alan inginkan hanyalah agar mereka tidak memberitahu siapapun tentang dia. Dia hanya ingin kembali berburu. Mereka tidak keberatan, tetapi bertanya apakah ada hal lain yang dia inginkan. Alan menginginkan batu sihir mereka dari para goblin dan 100 batu rank I mereka, dan itu sudah cukup baginya. Ketika mereka memberikan apa yang dia inginkan, mereka menuju ke kota karena mereka tidak beruntung hari ini. Setelah mereka pergi, Alan ingin memeriksa sesuatu sebelum kembali berburu dan memanggil Hook. Dia bertanya mengapa Hook tidak mengikuti instruksinya untuk menjauh dari orang lain. Hook tampak cukup malu-malu. Saat dia memperhatikan wajahnya, dia menyadari bahwa Hook bertindak secara otonom. Makhluk panggilan seharusnya mengikuti perintah tuannya. Alan berpikir statistik dan keahlian mereka lah yang menentukan cara penggunaan bagi makhluk panggilan tersebut. Tetapi Hook mengabaikan instruksinya dan memprioritaskan keinginannya sendiri. Jadi, itulah jenis makhluk panggilan yang diciptakan oleh dewa dunia ini. Dia menenangkan Hook bahwa dia tidak menyalahkannya, dan mengatakan bahwa lain kali dia akan memikirkan instruksinya jika dia menemukan seseorang yang butuh bantuan lagi. Kali ini Hook berkicau karena kegembiraannya. Beberapa hari setelah bekerja sama dengan tim Levan, dia sekarang tahu bahwa makhluk panggilan memiliki pikiran mereka sendiri, dan dia juga berhasil mengumpulkan 100 batu sihir rank E. Mulai sekarang, dia tidak tahu bagaimana dia akan maju dalam perjalanannya menjadi seorang summoner, karena berburu sangat berguna baginya. Pada akhir Desember, saat dia sedang menyapu lantai, Komandan Ksatria datang dan Alan menyapanya. Komandan itu menyatakan bahwa dia tampak jauh lebih baik setelah 2 bulan. Dia terkadang datang untuk bertukar informasi dengan Baron, jadi dia sering menemuinya. Tugas Ksatria adalah melindungi Tuan Tanah, menangkap penjahat, dan menaklukkan monster. Ini bukanlah tentara yang diciptakan untuk berperang dengan orang lain. Dan sepertinya, negara ini tidak perlu khawatir terlibat dalam perang, yang mana merupakan sebuah kelegaan. Mereka duduk di meja makan, dan sambil menyantap makanan mereka, sang komandan bertanya,
apakah daging itu berasal dari kelinci bertanduk yang ditangkap Ellen. Cecil mengatakan bahwa Alan menangkap 5 kelinci hanya dalam 1 hari. Komandan itu tampak terkesan. Dia memberitahu Ellen bahwa desa Karina telah berhasil mengalahkan 20 babi hutan besar. Kakak perempuan Cecil dan yang lainnya kagum pada ayah Ellen. Saudara laki-laki mereka kemudian bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa mencicipinya. Seingatnya, musim dingin lalu mereka bisa memakan daging babi hutan. Itu juga aneh bagi Alan, karena jumlah babi hutan yang mereka tangkap pada bulan Oktober seharusnya menghasilkan bertonton daging. Dia bertanya-tanya, apakah daging itu langsung dibawa ke ibu kota kerajaan karena perintah raja. Tuan Graniel memperingatkan putranya untuk tidak mengatakan hal-hal yang egois. Tampaknya anak-anak Baron memakan lebih sedikit daging daripada serf budak di Karina. Dia kemudian meminta Ellen untuk menangkap rusa putih kali ini. Tetapi Cecil menyela dengan mengatakan bahwa jika dia ingin memerintah Ellen, dia harus membicarakannya dengannya terlebih dahulu. Saudara laki-lakinya membisikkan sesuatu ke telinga Cecil, dan sepertinya dia meyakinkannya. Nyonya Graniel berpesan agar tidak merepotkan Ellen seperti itu. Rusa putih adalah rank C, sama seperti babi hutan besar. Tim ayahnya pernah berburu hewan itu sebelumnya, jadi sudah waktunya bagi dia untuk mencobanya sendiri. Ketika hari liburnya tiba, dia langsung pergi ke hutan dan menemukan rusa putih rank C. Dia tidak bisa menyebut dirinya seorang pemanggil jika dia tidak bisa memanfaatkan kemampuan panggilannya. Dengan rencananya yang brilian, dia berhasil membunuh rusa putih pertamanya dan menerima 2.500 poin XP. Dia telah berburu 100 goblin yang memberinya 20.000 poin XP. Dia menduga bahwa dia akan dipuji atas hal itu dan kembali ke rumah besar Baron. Ketika dia sampai, Tuan Graniel mengira ada monster yang muncul di area kediaman dan memerintahkan para pelayannya untuk mengambil senjata dan menahan monster itu sampai para ksatria datang membantu. Namun, di balik bangkai rusa putih yang raksasa itu, Ellen ada di sana dan memberitahunya bahwa dia telah menangkap seekor rusa putih. Tuan Graniel terkejut dan anak-anak sangat senang, terutama Thomas. Thomas segera memberitahu Nyonya Graniel bahwa mereka tidak perlu khawatir lagi tentang pesta tahun baru dan Nyonya Graniel merasa senang. Mereka berterima kasih kepada Alan, dan Tuan Graniel masih mempertanyakan bagaimana Alan bisa benar-benar menjadi anak tanpa bakat. Dia membunuh monster rank C sendirian di usia 8 tahun, jadi dia memerintahkan pegawainya untuk memeriksa kembali latar belakang Alan. Berkat pencapaian Alan hari itu, keluarga Baron tidak lagi khawatir tentang daging. Sekali seminggu, dia akan dipercaya dengan hari berburu baru, yang mencakup berburu monster untuk mendapatkan daging yang bisa dimakan dan membantu orang-orang yang kesulitan karena monster. Gajinya juga naik 2 kali lipat menjadi 100 koin perak. Tidak peduli seberapa banyak dia berburu, gajinya tetap. Dia tidak merasa tidak puas, tetapi sepertinya Baron sedang dalam kesulitan keuangan. Dia senang karena bisa pergi berburu 2 kali seminggu sekarang. Bulan Maret tiba, dan cuaca menjadi lebih hangat. Cecil membangunkan Alan yang sedang tidur di kereta kuda, di mana mereka akan menemui kakak laki-lakinya. Ellen meminta maaf dan bertanya-tanya mengapa Cecil membawanya serta. Hari ini mereka datang untuk menjemput putra sulung Baron yang tinggal di asrama sekolahnya di kota. Saat Cecil terburu-buru untuk menemui kakaknya, Alan berdoa agar kakaknya tidak mirip dengannya. Mereka kemudian melihat kapal sihir, dan itu sangat menakjubkan dari dekat. Dia bertanya-tanya apa prinsip bahan bakarnya di dunia ini. Jam-jam berada dalam sistem duodesimal yang cukup maju. Orang-orang keluar dari kapal sihir dan mereka melihat kakak Cecil. Dia menyapa Cecil dan Cecil berlari memeluknya. Dia kemudian menyadari keberadaan Ellen dan menyatakan bahwa Ellen cukup muda. Lalu bertanya, apakah dia pelayan baru? Alan mengonfirmasinya dengan mengatakan bahwa dia telah menjadi pelayan sejak musim gugur lalu. Cecil berkata bahwa pelayannya adalah seorang pemburu, yang menurut kakaknya itu luar biasa. Alan terkejut karena sang kakak jauh lebih tenang daripada Cecil. Kakak Cecil kemudian mengeluarkan paket hadiah dan mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari ibu kota. Cecil berterima kasih padanya dan berjanji akan menjaganya.
Mereka tampak cukup dekat, yang membuat Ellen bertanya-tanya bagaimana kabar Mashu dan Mura. Adegan berikutnya adalah hari berburu pertama sejak Mihi kembali ke rumah untuk liburan musim semi. Dan Cecil memerintahkan Alan untuk berburu banyak. Jadi, dia berburu 5 kelinci bertanduk, katak besar, dan seekor aari. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan mengadakan pesta saat dia kembali. Penyimpanannya tidak terbatas, tetapi benda-benda itu terlalu besar untuk dimasukkan melalui lubang, sehingga dia menarik banyak perhatian saat berjalan seperti itu di jalanan. Penjaga menyambutnya dan membuka pintu. Ketika mereka masuk ke area kediaman, dia melihat Mihi dan komandan sedang berlatih. Dari apa yang dia lihat, dia merasa gerakan Mihi luar biasa, dan ini pertama kalinya dia melihat komandan menggunakan pedangnya. Komandan memutuskan untuk berhenti hari ini dan menyatakan bahwa Mihi meningkat pesat dalam setahun terakhir. Mihi berterima kasih padanya, tetapi kemudian mengatakan bahwa dia sudah 13 tahun, jadi dia tidak ingin dipanggil Tuan Muda. Seluruh keluarga memperhatikan mereka, dan Cecil menyadari Ellen sudah kembali. Dia berkata bahwa kepala koki akan senang dengan hewan buruannya. Mihi mendekati Ellen dan bertanya apakah dia punya waktu luang untuknya. Ellen tampak terkejut, dan sebelum dia menjawab, komandan meminjamkan pedangnya kepadanya. Pedang itu terbuat dari mithril, seperti yang diharapkan dari seorang komandan. Ini adalah pertarungan pertama Ellen sejak pertarungan melawan Karina. Dia memeriksa statusnya, dan statusnya masih dalam mode berburu, tetapi dia ingin bertarung dengan serius. Cecil khawatir jika Ellen bisa menggunakan pedang sebesar itu. Tetapi Thomas tidak khawatir karena Ellen bisa mengalahkan monster Rengsi. Mereka bersiap-siap dan komandan memulai pertarungan mereka. Ellen mencoba untuk tidak terluka dan berhati-hati. Pada sentuhan pertama mereka, Ellen menyadari ada yang salah karena serangannya tidak terlalu kuat dan pukulannya tidak berpengaruh apa-apa pada Mihi. Dia tidak menyadari sampai sekarang bahwa dia kehilangan kecepatan. Dia mundur dan melakukan serangan yang kuat. Tetapi Mihi menghentikannya dengan satu tangan. Saat mereka bertarung, Nyonya Graniel tampak khawatir. Jadi, komandan menenangkannya bahwa Mihi telah bertahan selama setahun di akademi. Jadi tidak mungkin dia kalah dari seseorang yang belum pernah sekolah. Dengan itu, Mihi melakukan serangan terakhirnya dan membuat Alan kalah dalam pertandingan. Duel berakhir di sana, dan Mihi memuji keahlian Alan, mengatakan bahwa dia luar biasa untuk anak laki-laki seusianya. Alan berterima kasih padanya, tetapi masih terkejut betapa kuatnya Mihi. Cecil dan Thomas datang dan mereka memuji betapa cepatnya kakak mereka. Mihi berkata dia harus cepat karena dia akan bertarung di penjara bawah tanah selama liburan musim panas. Mereka tampak cukup terkejut. Dia bilang mereka akan melawan monster di penjara bawah tanah dan dia diberitahu untuk keluar jika dia tidak bisa melewatinya. Saudara-saudaranya sedih karena dia tidak akan ada di rumah musim panas ini. Dia berkata bahwa meskipun itu sulit, pedang suci Dobrek memberinya pedangnya, jadi itu menyenangkan juga. Alan mendengarkannya dengan saksama dan merasa itu luar biasa. Menjelajahi penjara bawah tanah dan belajar dari pedang suci memang luar biasa. Ketika Cecil bertanya kapan dia akan ada di rumah lagi, Mihi menjawab liburan musim semi berikutnya. Alan dengan percaya diri ingin bertarung dengannya lagi pada waktu itu. Ini mengejutkan Mihi sesaat, tetapi dia menerimanya. Dia kemudian menyuruh Alan untuk menjaga adik perempuannya, dan Alan menjawab ya. Sepertinya dia perlahan-lahan menetapkan posisinya sebagai pelayan. Dia ingin pergi berburu setiap hari. Jika terus begini, dia akan menjadi pelayan Cecil seumur hidupnya. Dan dia tahu dia perlu menemukan cara untuk berhenti tanpa mempermalukan ayahnya. Beberapa hari berlalu, dan Mihi kembali ke akademi dengan kapal sihir yang sama. Mata Cecil berkaca-kaca sementara, yang bisa dipikirkan Ellen hanyalah penjara bawah tanah, tempat Karina, Cecil, dan Dogora akan pergi. Dalam adegan berikutnya, Baron Graniel sedang menjamu Viscount Clenol, yang pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari Baron. Ellen masuk saat mereka sedang berbicara, dan Viscount merasa rambutnya cukup langka. Ellen menyajikan daging babi hutan untuk mereka, dan Viscount sepertinya menyukainya. Ellen menatapnya dengan permusuhan karena dialah yang memerintahkan perburuan babi hutan yang tidak masuk akal itu.
Wilayah Granny Daniel dan Clenel terletak berdampingan di seberang Gunung Naga Putih. Di dalam gunung itu terdapat urat Mithril, tetapi Naga Putih berada di wilayah Granny Daniel. Karena itu, hanya wilayah Clenel yang berkembang pesat dengan menambang Mithril. Namun, 100 tahun yang lalu, Naga Putih berada di wilayah Clenel. Situasinya berbalik dari sekarang. Kedua wilayah tersebut tampaknya memiliki hubungan buruk selama turun-temurun karena Naga Putih dan penambangan Mithril. Apapun alasan dibalik kepribadian buruk Viscount Clenel, itu tidak masalah saat dia menyuruh raja memerintahkan perburuan babi hutan. Tuan Graniel ingin tahu apa alasannya datang ke sana. Dia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, putri bungsunya menghadiri upacara penilaian dan dia di sana untuk memberitahu hasilnya. Putrinya, yang bungsu, seusia dengan Mashu. Viscount dengan senang hati mengumumkan bahwa putrinya tidak memiliki bakat. Dia menambahkan bahwa dia merasa kasihan pada Tuan Graniel karena 2 dari 3 anaknya memiliki bakat. Graniel tampak kesal dan berdoa agar Viscount memiliki anak berbakat suatu hari nanti, sehingga dia harus memenuhi tugas bangsawan yang sama sepertinya. Ellen bingung mengapa memiliki bakat dianggap buruk karena kapal udara terbang dengan bangga di langit. Saat Viscount pergi, Ellen berpikir tentang betapa merepotkannya menjadi seorang bangsawan. Pada musim gugur ini, dia sudah akan bekerja di kediaman Grand selama setahun, dan dia sekarang berusia 9 tahun. Kembali di Karina, semua orang pasti sudah memulai musim perburuan babi hutan yang baru sekarang. Dia melihat statusnya, dan sepertinya dia perlahan-lahan mendapatkan semua peralatan yang diperlukan. Tidak peduli berapa kali dia sudah melihat statusnya, tetap terasa menyenangkan melihat bahwa dia mengalami peningkatan. Dia bahkan mungkin bisa berburu 3 kali lipat dari biasanya hari ini, dan mungkin 5 kali lipat jika beruntung. Setelah membunuh 10.000 goblin, dia akhirnya naik level. Jadi hari ini, dia berencana melawan beberapa monster yang lebih tinggi. Dia mengirim Hook seperti biasa untuk mencari monster, dan setelah berlari beberapa lama, dia bertemu dengan monster yang disebutkan Levan, seekor Armored and Semut lapis baja. Semut itu tingginya sekitar 3 meter. Dia memanggil para tama dan mereka mengepung semut itu. Mereka mulai menyerang semut, tetapi sepertinya metode yang dia gunakan tidak terlalu efektif. Dia harus mengubah strategi dan memanggil Agea untuk membuatnya tidur. Racun mereka sepertinya bekerja pada monster rank C seperti semut itu, yang membuat Ellen cukup senang. Itu tidak sepenuhnya efektif, tetapi cukup baik. Dia masih bisa menggunakan strategi itu pada rusa putih. Dia perlu membunuhnya sebelum ia bangun dan mulai mencari luka yang disebabkan oleh Tama. Ketika dia menemukannya, dia menggunakan belatinya untuk membunuhnya, tetapi tidak yakin apakah statistik serangannya akan cukup. Dia membidik lehernya, tetapi itu masih terlalu keras. Dia butuh belati yang lebih baik. Semut itu mulai terbangun. Ellen bertekad untuk tidak membiarkannya lolos, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah mengerahkan kekuatan terakhirnya, semut itu mati, dan dia menerima 3.000 poin XP. Dia tampak lega dan mulai mengumpulkan batu sihirnya. Namun sekeras apapun dia memukul, kulitnya begitu keras, sehingga dia tidak bisa menembusnya. Dengan amarah karena tidak bisa mengumpulkan batu sihir, dia memutuskan untuk mencari orc. Setelah beberapa saat, Hook menemukan satu, dan Alan mulai mengawasinya dari kejauhan. Makhluk itu cukup besar, tingginya sekitar 2 meter, tetapi anehnya, ia sedang tidur. Makhluk panggilan Alan tidak pernah merasa lelah, tetapi sepertinya monster juga butuh tidur. Karena ini waktu yang tepat, dia memanggil para tama, dan mereka mulai menggigit orc tersebut. Awalnya berhasil, tetapi orc itu bangun dan menghabisi 3 tama dalam satu serangan. Namun itu tidak terlalu penting. Dia memerintahkan mereka untuk mencakar dan mereka merobek-robek orc itu. Dia menerima 1.500 poin dan berhasil mengumpulkan batu sihirnya. Dan itu tidak seperti batu biasa. Itu adalah batu sihir rank C. Dia bertanya-tanya apakah dia akan membutuhkan banyak batu ini nanti. Ellen bangga pada dirinya sendiri karena dia membunuh monster rank C tanpa perlu menggunakan jebakan. Tetapi kemudian teringat bahwa dia dikalahkan oleh anak berusia 15 tahun dari akademi, jadi dia belum bisa menganggap dirinya kuat. Terlebih lagi,
Alumni akademi seperti komandan kesatria atau wakil komandan pastilah jauh lebih kuat daripada Mihi. Meskipun wakil komandan kalah melawan Karina yang berusia 5 tahun, di dunia ini lulusan akademi adalah orang-orang yang sangat kuat dan jumlah mereka kurang dari 1% dari populasi. Hal ini membuat Alan semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat di mode neraka ini. Target berikutnya adalah membunuh 2 orc sekaligus. Pada akhir hari, dia membunuh 15 orc dan 1 semut dengan total 25.500 poin XP. Dia kembali ke rumah besar dengan gembira. Dia berencana untuk membunuh 40 orc sehari, yang berarti 60.000 poin XP. Awal November tiba dan guru Cecil datang ke rumah besar Baron. Cecil memperingatkan Alan untuk tidak mengatakan hal kasar di depan gurunya. Hari ini dia diizinkan mengikuti kelas bersama Cecil sebagai hadiah atas ulang tahun pertama masa pengabdiannya. Guru tua berjanggut itu bertanya apakah Alan punya pertanyaan untuknya. Alan bertanya apakah sang guru bisa memberitahunya syarat untuk menggunakan sihir. Dengan bakat pemanggilnya, dia membuat sebuah hipotesis. Pencipta dunia menetapkan tingkat pertumbuhan kecerdasan seorang pemanggil pada rank S. Itulah sebabnya ketika levelnya naik, belajar hal-hal baru pun menjadi lebih mudah. Kemudian dia bertanya-tanya apakah kecerdasannya bisa digunakan untuk mempelajari sihir. Cecil tidak mengerti mengapa dia ingin tahu hal itu, karena Alan tidak memiliki bakat. Guru itu setuju untuk menjelaskannya secara singkat. Sang guru menyatakan bahwa dia membutuhkan bakat yang bisa menggunakan sihir. Tanpa itu, dia tidak akan bisa menggunakan mantra apapun. Alan kecewa. Guru itu kemudian menyebutkan bahwa Cecil pun belum bisa menggunakan sihir, meskipun dia bilang dia adalah seorang penyihir. Cecil ingin guru itu mengeluarkan bola kristalnya untuk membuktikan bahwa dia bisa menggunakan sihir. Dia berhasil membuktikannya karena kristal itu menyala. Alan ingin mencobanya juga, dan guru itu mengizinkannya. Itu adalah kesempatannya untuk melihat apakah dia bisa menggunakan sihir, tetapi sekeras apapun dia mencoba, bola kristal itu tidak bersinar. Dia tidak percaya sihir mustahil baginya. Karena jika demikian, untuk apa kecerdasannya yang tinggi itu? Dengan statusnya saat ini, dia tidak bisa menggunakan sihir dan dia juga tidak bisa menang dengan pedang. Maka, hipotesis itu pun terbantahkan dengan sendirinya. Desember tiba, dan sudah setahun sejak dia secara resmi diizinkan berburu, dan entah bagaimana dia telah mendapatkan lebih banyak kenalan di kota. Saat dia berada di kota, dia melihat keributan antara penduduk desa dan tim Levan yang berlari menuju suatu tempat. Helen mendekati mereka dan bertanya apa yang terjadi. Levan mengatakan bahwa Madagalshu muncul di dekat gerbang selatan. Helen bertanya apakah mereka akan melawannya, tetapi mereka jelas tidak akan melakukannya. Hanya orang terkuat di wilayah itu, sang komandan kesatria, yang akan punya peluang melawan makhluk itu, tetapi komandan dan wakil komandan sedang tidak ada saat ini. Itulah sebabnya mereka perlu mengevakuasi orang-orang sebelum monster itu membunuh semua orang. Alan mengakui bahwa situasinya buruk karena sebagian besar petualang di kota tidak berbakat, jadi mereka tidak akan bisa melawannya. Membantu mereka yang kesulitan karena monster adalah tugas pemburu keluarga Grant. Jadi Alan berpikir Baron akan memaafkannya karena bertindak sendiri kali ini dan memutuskan untuk memburu Madagalshu. Orang-orang bergegas keluar dari tempat itu sementara dia maju mendahului mereka. Para prajurit mencoba menutup gerbang sebelum monster itu mendekati kota. Alan tiba di gerbang dan melihat kehadiran yang luar biasa dari monster rank B, Madagalshu. Dia terkesiap melihat betapa besarnya monster itu. Monster itu hendak memakan orang-orang di dalam kereta kuda yang dicengkeramnya. Pria itu memohon kepada para prajurit untuk menyelamatkan istri dan putrinya di dalam kereta, tetapi mereka bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Alan mengeluarkan sebuah bola dan melemparkannya untuk menarik perhatian monster itu. Monster itu menggeram padanya dan sepertinya rencananya berhasil. Dia berteriak padanya agar melepaskan kereta itu supaya wanita dan putrinya bisa melarikan diri. Para prajurit dan Levan terkejut dan mencoba menghentikannya agar tidak menjatuhkan diri ke dalam bahaya. Alan melihat statistiknya dan dia perlu mempercepat gerakannya karena mananya masih belum pulih. Dia mulai berlari menjauhi monster itu,
tetapi monster itu terlalu cepat. Untungnya, dia bisa menghindar dari serangannya. Alan menyadari bahwa monster itu tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Ia benar-benar sedang bersenang-senang. Dia mengumpat pada kemampuan ayahnya dalam memberi nama. Madagalsu itu menyeringai kegirangan, sementara Alan penuh amarah. Dia akan membuatnya menyesal karena tidak menyerangnya. Dia memanggil serangga dan burung yang memiliki kelincahan serta daya tahan untuk menghindari serangannya dan mulai melarikan diri. Semua orang terkejut karena dia menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan. Mereka berlari menuju hutan. Sekarang, setelah mereka cukup jauh dari kota, dia memerintahkan Agea untuk membuatnya tidur, tetapi monster itu menebas kupu-kupu itu seolah-olah bukan apa-apa. Setelah beberapa waktu berlalu, Alan mengatur napas sambil bersembunyi di balik pohon. Dia tahu dia kalah karena semua efek pelemahan debuff miliknya tidak berhasil. Dia harus mendapatkan lebih banyak poin XP untuk saat ini, dan membalas dendam nanti. Dia lega, setidaknya dia bisa memancingnya cukup jauh dari kota. Namun, saat dia sedang berjalan, monster itu muncul di belakangnya dengan wajah mengejek yang menjijikan. Dia mulai melarikan diri darinya, tetapi kemudian bertemu dengan para orc dan semut lapis baja. 3 hari berlalu dan Alan tiba di gerbang dengan tampang yang menyedihkan. Sebelum dia sempat mengatakan bahwa dia sudah kembali, dia pingsan. Para prajurit membawanya dan menghubungi Baron. Mereka membawanya ke rumah besar, dan setelah 2 hari, Alan terbangun. Saat dia bangun, Cecil sedang menatapnya dengan wajah khawatir. Alan terkejut melihatnya sekhawatir ini, tetapi Cecil berkata bahwa Alan adalah pelayannya, jadi wajar jika dia khawatir. Dia bertanya apakah Alan lapar atau ingin makan sesuatu, tetapi Alan hanya senang karena dia kembali dengan selamat. Thomas dan kepala pelayan datang, dan Thomas mengungkapkan kebahagiaannya karena Alan baik-baik saja. Kepala pelayan mengatakan bahwa setelah dia merasa lebih baik, dia harus datang dan melapor kepada Baron. Alan merasa cemas kalau Baron marah padanya karena pergi tanpa izin. Ketika dia memasuki ruangannya, hal pertama yang dikatakan Baron adalah bertanya apa yang dia pikirkan. Alan membungkuk dan meminta maaf karena bertindak sendiri. Tetapi Baron tidak mengerti mengapa dia meminta maaf. Melindungi rakyat adalah tugas para ksatria. Dan atas nama para ksatria, dia berterima kasih kepada Alan karena telah memenuhi tugas itu saat mereka absen. Dia menyatakan bahwa Alan tidak melakukan kesalahan dalam hal ini, dan berkat dia, kota hanya menderita kerusakan minimal. Hadiahnya adalah 10 koin emas dan tambahan 10 koin emas lagi dari keluarga di kereta kuda yang dia selamatkan. Baron sangat murah hati dengan hal ini. Dia bisa membeli senjata yang lebih baik daripada pedang besi. Dia tahu dia akan langsung pergi ke toko senjata. Baron juga memperingatkannya untuk tidak pergi terlalu jauh dari kota lain kali saat berburu monster. Dengan rasa lega karena semuanya berjalan lancar, dia berjanji untuk lebih berhati-hati dan meninggalkan ruangan. Setelah membeli pedang barunya, dia pergi ke bangkai semut lapis baja yang dia bunuh sebelumnya untuk menguji apakah pedang itu bisa memotongnya dengan mudah. Seperti yang diharapkan dari pedang mithril, itu sangat tajam. Dengan ini, monster dengan zirah keras seharusnya tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, dia membuat penemuan yang membahagiakan kali ini. Ingatan dari makhluk panggilan sebelumnya akan dibawa ke makhluk yang baru dipanggil. Hook masih memiliki ingatan dari pertarungan sebelumnya, dan ia waspada terhadap Madagalsu. Makhluk panggilan berjalan bersama sang pemanggil. Ternyata mereka adalah entitas yang menyimpan semua informasi yang didapat dengan susah payah dan terus berkembang. Namun sementara itu, burung raksasa rank D, goblin-goblin ganas itu, monster-monster rank C yang tidak bisa dihadapi petualang biasa sendirian, serta monster rank B yang sangat kuat bagi manusia, semuanya terasa terlalu kuat untuk dunia ini. Musim semi telah tiba, dan putra sulung Granny Daniel kembali ke rumah dan bertanding ulang dengan Alan seperti yang dijanjikan. Level Alan saat ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi lawannya 100 kali lebih cepat darinya, jadi dia harus waspada. Duel dimulai dan seluruh keluarga menonton. Mereka mulai bertarung, tetapi Alan terasa jauh lebih lemah sekarang dan dia kalah dalam waktu 1 menit. Dia sangat marah pada dirinya sendiri karena kalah.
Padahal dia sudah tumbuh jauh lebih pesat dari tahun lalu dan tinggi badannya juga bertambah. Komandan memuji Mihi. Mihi kemudian menyatakan bahwa Alan juga banyak berkembang dan dia terkejut. Sekarang dia bisa merasa tenang karena Alan lah yang menjaga Cecil. Cecil berbisik ke telinga Alan bahwa dia harus berlatih lebih giat untuk mengalahkan kakaknya. Saat makan malam, mereka menyebutkan bahwa Alan bertarung melawan Madagalshu. Cecil berkata bahwa Alan dikejar selama 3 hari, lalu sampai di rumah dan tidur selama 2 hari berturut-turut. Thomas bertanya apakah dia bisa mengalahkannya. Tetapi Cecil merasa mustahil bagi Alan untuk mengalahkan binatang Reng B sendirian, bahkan jika itu adalah kakaknya. Tiba-tiba, salah satu prajurit masuk ke ruang makan dan memberitahu Baron bahwa naga putih telah terbangun. Ketegangan di ruangan itu meningkat saat mereka mendengar tentang naga putih, monster yang telah tertidur di gunung selama 100 tahun. Prajurit itu menambahkan bahwa Serikat Petualang melihat naga putih terbang menuju wilayah Kaun. Baron memerintahkan untuk melakukan penyelidikan di semua tambang Mithril. Komandan tampak cukup tenang menanggapi situasi tersebut dan memberitahu Baron bahwa mereka perlu menyelidiki 4 tambang utama terlebih dahulu untuk mengetahui pemukiman baru Sang Naga Putih. Lereng dan kaki Gunung Naga Putih penuh dengan goblin dan orc rank tinggi, jadi kemungkinan besar akan memakan waktu beberapa bulan. Thomas dan Cecil cukup bersemangat tentang semua itu, karena sejarah akan berubah setelah 100 tahun. Mihi juga bersemangat karena kepulangannya tahun depan akan menjadi sangat menyenangkan. Komandan memperingatkan semua orang untuk merahasiakannya karena masih ada kemungkinan naga putih itu akan kembali. Alan juga gugup. Dia tidak ingin kehilangan kesempatannya untuk memburu monster itu sendiri karena adanya hukuman pembersihan skala besar. Pada minggu pertama bulan Juli, Alan memeriksa statistiknya dan sepertinya itu adalah hari yang membuahkan hasil. Pergerakan naga putih ke arah Kel telah terindikasi. Dia perlu memeriksa lebih banyak hal di sana. Butuh 2 tahun lagi untuk menaikkan 1 level keterampilan pemanggilan summoning skill. Pemanggil Reng D tampaknya merupakan yang terendah, tetapi dia ingin melihat keterampilan comradeship terlebih dahulu. Dia berharap itu juga berguna seperti storage. Dia memerintahkan Hook untuk melakukan comradeship, dan tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Ini adalah penglihatannya melalui mata Hook. Jadi sekarang dia juga bisa melihat apa yang dilihat burung itu. Dia menyadari bahwa itu adalah kemampuan asimilasi pengamatan untuk mereka berdua. Ketika Hook terbang, dia menyadari bahwa tidak hanya penglihatan, tetapi pendengaran juga dibagikan seolah-olah dia sedang menungganginya. Digabungkan dengan keterampilan Hawkeye, dia bisa melihat bermil-mil jauhnya. Dia kemudian menyadari bahwa Hook terbang 50 meter di atasnya. Jadi dia tidak bisa memberikan perintah ketika burung itu berada di luar jangkauan ini. Rasanya sama seperti mengendalikan beberapa karakter secara bersamaan melalui layar. Meskipun terbatas pada makhluk panggilan dengan kecerdasan di atas 100, tidak ada batasan jumlahnya. Untuk setiap makhluk panggilan, dia membutuhkan 200 poin kecerdasan untuk comradeship. Jadi, dengan 1200 poin, dia bisa mengendalikan 6 makhluk panggilan. Dia sekarang mengerti bahwa inilah alasan mengapa mereka harus terus meningkatkan kecerdasan. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk melihat hewan-hewan Reng D yang baru. Dia memiliki 1000 batu sihir Reng D, jadi dia bisa menggunakannya sesuka hati. Ketika dia memanggil mereka, bahkan ada ikan yang termasuk di dalamnya. Selain jaga bata, kecerdasan mereka semua di atas 100. Itu berarti dia bisa mengendalikan mereka dari jarak jauh menggunakan comradeship. Namun dia cukup sedih karena tidak bisa memberikan perintah dari jarak jauh kepada Tama. Tapi sekarang mereka sudah memiliki tim seperti Hook. Dia kemudian menyadari hal lain. Dia hanya perlu menggunakan makhluk panggilan untuk berburu binatang buas. Ada seekor semut lapis baja di sana, dan dia memerintahkan laba-laba untuk menembakkan sutra. Laba-laba itu mengikuti perintahnya, dan kemudian giliran beruang yang datang dan memukulnya. Itu tidak luar biasa, tetapi hanya dengan beberapa makhluk panggilan saja sudah bisa mengalahkan semut lapis baja. Dia bangga dengan tim panggilannya. Hiro dan Hook bertugas dalam pengintaian, dan dengan kemampuan Harami, kemampuan tim untuk menghindari serangan meningkat pesat.
tidak mungkin untuk menambahkan lebih banyak pasukan ke dalam pertempuran. Dia pikir bantuan akan menolong. Dengan beruang-beruang itu menangani serangan dan pertahanan, mereka tidak perlu khawatir lagi tentang binatang rengce. Kemampuan comradeship tidak terputus saat dia tidur, dan tim tersebut hanya perlu dipanggil sekali untuk bisa mendapatkan pengalaman mereka secara terus-menerus selama 30 hari. Dia memerintahkan timnya untuk tidak terlalu dekat dengan orang asing. Dan bahkan ketika mereka tiba-tiba diserang, dia menyuruh mereka untuk tidak membalas. Sambil meninggalkan area tersebut, dia memikirkan betapa bergunanya bakat ini. Dia bahkan tidak merasa tidak nyaman mengendalikan 8 makhluk panggilan secara bersamaan dari jarak jauh. Dan dia merasa kekuatannya meningkat pesat secara tiba-tiba. Mampu mengamati area yang begitu luas, pasti memiliki banyak kegunaan lain seperti yang dia duga. Dia masih penasaran untuk melihat apa yang ada di sisi lain pegunungan tempat naga putih itu berada. Kemudian, sebuah ide menarik muncul di benaknya. Di desa Karina, Dora dan Karina sedang berlatih, dan mereka memanggil Mashu untuk bergabung. Saat mereka sedang bercanda, Hook memperhatikan mereka. Sementara itu, Rodan, ayah Ellen, sedang bekerja di ladang dan menyadari burung yang tampak aneh, Hook. Hook kemudian memeriksa rumah untuk melihat apa yang sedang dilakukan ibunya dan Mura. Ibunya sedang menata rambut Mura, dan mereka tampak dalam suasana hati yang baik. Ketika Hook meninggalkan rumah, dia menjatuhkan 1 koin emas untuk mereka. Ellen memutuskan untuk mengunjungi mereka setiap hari, dan sebenarnya merasa senang memiliki keterampilan comradeship. Oktober juga merupakan bulan dia menginjak usia 10 tahun. Dia telah bekerja di rumah Baron selama 2 tahun. Saat mereka sedang menikmati waktu minum teh, Baron bertanya bagaimana situasi di tambang sekarang setelah penyelidikan berlangsung selama setengah tahun. Komandan menyatakan bahwa persis seperti yang mereka takutkan. Setelah lebih dari 100 tahun ditinggalkan, tempat itu sekarang penuh dengan binatang ajaib. Tidak hanya di sekitar 4 tambang tersebut, tetapi binatang ajaib bahkan berkumpul di dekat kilang Mithril. Secara keseluruhan, mereka perlu membersihkan binatang ajaib, merekrut orang untuk membentuk tim penambangan, dan membangun rute transportasi. Komandan percaya bahwa akan memakan waktu 3 tahun untuk memulihkan tambang batu bara terdekat ke kota ini. 3 tahun adalah waktu yang lama bagi mereka. Baron tahu itu sangat berat, tetapi meminta komandan untuk mencoba mempercepatnya sebisa mungkin. Dia kemudian bertanya tentang situasi di Kel. Komandan memberitahu dia bahwa mereka terlalu terburu-buru untuk mengeksploitasi tambang dan membuat naga putih marah seperti yang diperkirakan Baron. Ellen senang dia tidak menggunakan comradeship untuk mengamati naga putih. Setelah apa yang dia dengar akan menjadi masalah besar jika semua makhluk panggilannya lari kembali ke sana karena ketakutan. Baron menambahkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan penambangan, karena Viscount bodoh itu tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia memerintahkan mereka untuk memperhatikannya, dan pada saat yang sama, mempromosikan rencana penambangan Mithril. Dengan itu, hukuman pembersihan Orde Satria telah resmi dimulai. Alan memeriksa situasi, dan ternyata timnya mengalahkan 2 orc, dan mendapatkan 3, poin XP. Begitu Ellen berusia 12 tahun, dia akan meninggalkan tempat ini dan memulai serikat petualangannya. Hanya tersisa 2 tahun lagi, dan sementara itu, dia memutuskan untuk membantu pembukaan kembali tambang untuk membalas budi mereka.